A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-babut tasi'u taiki kubab at-tasi'u kang kaping 9 fil mahabbati dalam nerangake cinta kepada Allah tentu saja. Dzukira den tutur anna rajulan napa sak temene wong lanang ro'a iku ningali sapa rajul suratan ing gambar qabihatan kang ala fil badiyati ing dalem kampung. Faqala mongko ngucap sapa rajul utawa takon ing pitakonan, man anta, man utawi sapa to anta iku sira. Qalat ngucap apa surah ing pengucap ana utawi ingsun amaluka iku ngamal ira al-qabihu kang ala. Seseorang menjumpai suatu gambaran buruk, gambar itu ditanya siapakah kamu, maka gambar tersebut bisa berbicara dan menjawab aku adalah perbuatanmu yang buruk. Wah enak ya ini jenengan kula mlaku-mlaku ora ngerti gendruwo kowe sapa? Aku yang ngamalmu ngoten nggih. Enak niki ya. Kamu siapa? Saya ini amalmu. Qala ngucap sapa rajul mengucap fama monggo iku apa to annajatu utawi keselamatan mingka saking sira, bagaimana bisa selamat darimu. Qalat ngucap sapa apa surah ing pengucap as-sholatu 'alan nabi iku sholawat 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi. Kama qala kaya oleh dawuh sinten Kanjeng Nabi ing dawuh as-sholatu alayya, as-sholatu tawi sholawat alayya ing atase ingsun nurun iku cahaya ala sirati ing atase dalan. Wa man utai sapane wong sholat kang maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat samanina kelawan 80 marratan apane ambalane ghafara mongko ngepura Allahu sinten Allah lahu maring man dzunuba tsamanina ing pira-pira dosane 80 aman apane taune. Barang siapa membaca sholawat pada hari Jumat, hari Jumat itu berarti ya mulai Kamis sore sampai Jumat sore, nggih, sebelum maghrib Jumat sore. Maka kalau membaca 80 kali berarti diampuni dosanya 80 tahun. Ya, tentu saja harus dipadu dengan hadis lain selama tidak berbuat dosa besar. Nggih, dosa-dosa kecil itu memang mudah dihapus. Banyak sekali amal-amal perbuatan yang mungkin remeh, mungkin ringan, bisa mudah menghapus dosa, tapi syaratnya tentu saja jangan berbuat dosa besar. Wa hukiyalan den riwayatake den critakake den hikayatake apa anna rajulan, apa sak temene wong lanang kana iku ana sapa rajul ghafilan iku lali alas anis sholati saking maca sholawat ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi. Terus memang niki ada iseng dikit, iseng dalam hal bahasa. Memang bahasa Arabnya sholawat dengan sholat itu sama. Bahasa Arabnya sholat dengan sholawat itu sama. Waktu saya di Arab, saya melihat ada orang tua, semoga sudah sadar. Setiap kali azan itu justru langsung ngopi di depan masjid dan tidak mau jamaah dan tidak pernah terlihat sholat. Maka kita iseng bertanya, ya Syekh, orang tua, Syekh itu kan orang tua, hal sholaita, maksud kita kan apa? Apakah kamu sudah
Salat. Dijawab, "Na'am, shallaitu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam." Nah, ini kurang ajar nih gue. Ya, saya bersolawat ya. Memang sekali lagi bahasa Arabnya sama. Ya, cuman nanti as-sholatu 'alan nabi berarti solawat. Nah, kalau sholat ya sholat gitu saja. Ini Masya Allah. Itu sebetulnya kalau di dalam kajian usul fikih, al-haqiqah asy-syar'iyyah aqwa wa audah minal haqiqah al-lughawiyah. Hakikat syara' itu harus dikedepankan ketimbang hakikat bahasa. Nah, memang secara bahasa sholat itu doa, gitu. Secara bahasa sholat itu doa. Kalau saya bertanya kepada santri, kamu sudah sholat? Dia sebetulnya belum sholat itu ya. Tapi kemudian dia menjawab, saya sudah, baru saja bilang Rabbana atina. Rabbana atina kan doa. Nah, maka itu jawaban salah. Meskipun secara bahasa benar. Sholat itu secara bahasa adalah berdoa. Maka kalau saya bertanya, kamu sudah sholat atau belum? Maka jika memang orang tersebut sudah mengerjakan pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, inilah sholat secara syariat. Bahkan, nah ini sekaligus pelajaran sedikit pelajaran usul fikih. Bahkan jika misalnya ada kalimat baik di dalam Quran maupun di dalam hadis, kalimat sholat misalnya, kok kalau diartikan ini susah sebagai sholat syar'i, maka tetap dipilih makna syar'i tetapi secara majas. Maksudnya bagaimana? Contoh, ada hadis at-tawafu sholatun, tawaf itu sholat. At-tawafu sholatun, ini hadis. Tawaf itu sholat. Kata-kata sholat di sini kan memang mestinya harus dimaknai sholat secara syar'i, bukan sholat secara bahasa. Tapi kan masa berarti apakah tawaf itu ada rukuk sujute? Dijenjek uang kok. Gitu. Nah, terus bagaimana? Nah, tetap dimaknani seperti syarak tapi secara majas, secara kiasan. Artinya tawaf itu seperti sholat karena harus suci dan tidak boleh dikerjakan oleh orang wanita yang sedang udzur atau haid. Tetapi memang tawaf itu tidak perlu rukuk, tidak perlu sujud, dan tawaf harus di masjid. Kemudian tawaf boleh berbicara, jagong, asalkan pembicaraannya sesuatu yang baik. Alhamdulillah saya berhasil tawaf, gitu kan, ngobrol sama, saya berhasil haji, saya berhasil umroh, ngobrol sama temannya nggak apa-apa, tapi dengan pembicaraan yang baik. Bon, wangsul mriki malih. Diceritakan seorang lelaki lupa membaca sholawat ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fara'a mongko ngimpi sapa rajul annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan ing dalem sewengi. Fil manami ing dalem turu. Seseorang lupa membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, kemudian suatu malam dia bermimpi bertemu Rasulullah. Walam yaltafit, lan ora noleh sinten Kanjeng Nabi ilaihi maring rajul. Di dalam mimpi tersebut Nabi sama sekali tidak berpaling melihat orang tersebut. Faqala mongko matur sapa rajul, ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, a'anta ana ta utawi panjenengan alayya ing atase kula ghadbanu iku duka. Nggih. Jadi di dalam mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi, tapi Nabi berpaling tidak menoleh kepada orang tersebut. Maka orang tersebut bertanya, wahai paduka Rasul, apakah Anda marah kepada saya? Qala, ngendika sinten Kanjeng Nabi, la, ora, saya tidak marah denganmu. Qala falima la tandur,
Falima la tanduru, falima mongko krana apa to la tanduru mboten mirsani panjenengan ilaya maring sira. Kalau engkau wahai Rasulullah tidak marah kepadaku, mengapa engkau tidak sudi memandangku? Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi pengendikan li anni krana sak temene ingsun la a'rifuka iku ora kenal ingsun ka ing sira. Dijawab Rasul, saya tidak kenal dengan kamu, untuk apa saya melihat kamu, saya tidak kenal. Wah. Faqala mongko matur sapa rajul. Dijawab Rasulullah seperti itu, orang tersebut dalam mimpinya bertanya, kaifa la ta'rifuni? Kaifa kaya apa to la ta'rifuni mboten kenal panjenengan ni ing kula? Wa ana utawi kula rajulun iku wong lanang min ummatika saking umat panjenengan. Wa qad rawahale teman-teman ngriwayatake al ulama usapa ulama annaka ing sak temene panjenengan a'rafu iku luweh pirsa luweh kenal bi ummatika kelawan umat panjenengan minal walidati tinimbang ibu bil waladi kelawan putrane. Loh, bagaimana Anda wahai Rasul tidak mengenal saya? Bukankah ulama meriwayatkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling mengenal seluruh umatnya, melebihi seorang ibu mengenal anaknya. Nggih. Apa kata Rasul? Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi ing dawuh sadaku. Padha bener sapa ulama. Iya betul. Riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah itu sangat mengenal umatnya, melebihi seorang ibu mengenal anaknya, itu betul. Walakin innaka, tetapi ne sak temene sira la tadhkuruni ku ora eling sira ni ing ingsun bisolati kelawan maca selawat. Wa inna ma'rifati lan sak temene kenale ingsun bi ummati kelawan umat ingsun iku bi qadri salatihim, iku kelawan kadar kirane selawate umat alaiya ing atase ingsun. Memang benar sabda baginda Rasul, saya mengenal umat saya melebihi seorang ibu mengenal anaknya, tetapi kenalnya saya dengan umat saya berdasarkan sejauh mana umat tersebut membaca sholawat kepada saya. Kalau jarang membaca sholawat ya kenal-kenal nama saja. Nggih. Kalau kita rajin membaca sholat berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenal kepada kita. Sejauh mana kita membaca sholawat itu, sejauh itu pula Rasulullah mengenal umatnya. Qala summan tabah. Jelas gini kuwau cerita niku nggih. Jadi seseorang lupa lalai membaca sholawat, mimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi tersebut Rasulullah berpaling, tidak menoleh kepadanya, bahkan Rasulullah menyatakan tidak mengenal orang tersebut. Ternyata jawaban Rasulullah, kenalnya Rasulullah kepada umatnya itu didasarkan kepada solawat umatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summan tabaha mongko kari-kari tangi sapa ar-rajulu wong lanang. Setelah itu ya langsung saja orang tersebut bangun. Wa aujabalan majibake sapa rajul ala nafsi ing atase awak dhewe ne rajul ayyusalliya ing yen ta maca selawat sapa rajul ala nabi ing atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla yaumin ing dalam saben-saben dina mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Setelah kejadian mimpi tersebut, orang itu mewajibkan dirinya membaca sholawat minimal 100 kali dalam satu hari. Fafa'ala mongko nglakoni sapa rajul dzalika ing mengkono-mengkono kang tinutur. Maka dilakukanlah dia rajin melanggengkan bacaan sholawat 100 kali dalam satu hari. Summa ra'ahu mongko kari-kari ningali sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi ba'da dzalika ing dalem sabadane mengkono-mengkono fa'ala dzalika fil manami ing dalem turu. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi ing dawuh a'rifuka
kenal ingsun ka ing sira al-ana ing dalem saiki. Ya, begitu sudah melanggengkan bacaan sholawat, orang tersebut kembali mimpi bertemu Rasulullah. Di dalam mimpi itu seketika Rasulullah berkata, aku sekarang mengenalmu. Nggih. Wa asfa'u lan nyafaati ingsun laka maring sira aili annahu tegese krana sak temene rajul sara iku dadi sapa rajul muhibban iku wong kang seneng li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena memang kemudian dia menjadi muhibbin, ya, cinta kepada Rasulullah. Selama kita itu ya ingat yang kita cintai, kan ya yang kita cintai akan ingat kepada kita toh. Ya, cinta itu kan yang saling menerima dan memberi. Ngoten maksud gitu. Tapi begini, saya akan memaklumi jika ada orang yang tidak percaya dengan cerita mimpi ini. Apa-apaan sih mimpi kok diceritakan? Oh gitu? Oh, mimpi kok ditulis di dalam kitab? Mimpi itu kan tidak nyata. Saya akan memaklumi. Ya. Tetapi begini, pertama, kita sudah sering sama-sama tahu mimpi bertemu Rasulullah itu pasti. Artinya tidak mungkin setan menjelma Rasulullah di dalam mimpi. Tidak mampu. Setan tidak akan mampu. Setiap kali seseorang siapa saja mimpi, di dalam mimpi itu kemudian seseorang berkata, hai aku adalah Muhammad bin Abdillah, maka itu pasti Kanjeng Nabi. Ya, setan manapun tidak bisa. Tapi kalau ada di mimpi kamu kemudian aku pacarmu, nah itu setan. Karena setan bisa menjelma sebagai pacarmu, kan itu. Itu satu. Yang kedua, mimpi itu, ya ini secara ilmiah. Mimpi itu dalam kajian usul fikih sebagai napa jenenge hujjah qasirah. Hujjah qasirah itu apa? Memang tidak berlaku bagi selain yang bermimpi. Tidak wajib berlaku bagi selain yang bermimpi. Tetapi selain yang bermimpi mau percaya terhadap isi mimpi tersebut, silahkan. Paham? Gitu. Jadi Anda yang tidak percaya dengan kisah mimpi ini silahkan, enggak masalah. Tapi Anda yang percaya juga enggak apa-apa, gitu loh. Paham nggih? Saya akan memaklumi orang-orang yang ya itulah biasanya itu mohon maaf ya, baru kenal apa hadis-hadis itu ya, baru semester 2 fakultas hadis ya kan. Wah, ini apa-apa mimpi kok dibicarakan. Memang benar mimpi tidak bisa sebagai argumentasi hukum. Tidak bisa. Mimpi tidak bisa dijadikan argumentasi hukum. Dia adalah al-hujjah al-qasirah. Cukup berguna bagi yang bermimpi. Tidak wajib selain yang bermimpi untuk ikut dan percaya. Tapi kalau percaya ya silahkan saja. Termasuk beberapa amalan kita. Amalan misalnya diantaranya Rebo Wekasan. Meskipun beberapa ulama kita sendiri juga ada yang tidak mengerjakannya, nggak masalah. Kiai-kiai kita juga ada yang tidak suka dengan Rebo Wekasan, nggak masalah. Tidak suka nggak masalah, yang penting jangan benci. Nggih, tidak suka jangan masalah, nggih. Tapi wajah Rasul kan mboten nonton sing ngertos, kok saged mesthekaken ini ku Rasul. Sekali mengaku saya Rasulullah, itu Rasulullah. Mudah nggih. Di dalam mimpi itu loh. Sekali mengaku Rasulullah, aku Rasulullah. Sekali lagi setan pun tidak bisa sekedar seperti itu tuh, setan nggak bisa. Sekedar seperti itu setan nggak bisa. Sekedar tiba-tiba setan, hei aku Rasulullah, nggak bisa. Nggak mampu. Ini salah satu keistimewaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi ini? Wah banyak ini. Oke, bon kita lanjutkan.
Jadi sekali lagi ar-ru'ya hujjatun qasiratun niku istilahnya ngoten nggih. Mimpi adalah argumentasi yang tidak bisa untuk orang lain, tapi orang lain boleh percaya, boleh tidak. Yang penting ojo didadekno rukun iman nomor 7. Ya ngoten nggih ya. Kakean. Nah ini jangan dijadikan rukun iman nomor 7, itu aja udah selesai. Iya, orang yang mimpi Rasulullah itu kan ya sudah selayaknya, sewajarnya pasti orang soleh toh. Nah, iya, masa kita nggak percaya sama orang soleh sih? Wah, karo medsos ya percaya gitu kok. Sama orang soleh aja kok sekarang sudah mulai susah percayanya. Masya Allah, ge. Jadi apa ya? Lagi geger miras itu kan. Sudah dicabut oleh Pak Presiden masih aja geger. Itu berarti mohon maaf, dia ketika menolak miras tidak tulus atas nama hukum agama, tetapi gara-gara masih njarem atine kalah pilpres. Ngono wae cetha-cethonan. Mohon maaf, kita sudah capek, pandemi belum selesai. Meskipun alhamdulillah angka sudah mulai menurun gratis ya. Mbok ya sudah. Yang penting alhamdulillah presiden sudah mencabut hal tersebut. Meskipun juga sudahlah nanti perdebatan lagi. Tapi yang penting apa? Yang dikhawatirkan oleh masyarakat sudah dicabut oleh presiden, selesai toh. Ini masih main lagi di medsos, main lagi. Kok tidak terdengar suara yang mulia Wakil Presiden Ki Haji Ma'ruf Amin? Ada lagi begitu. Dan sekarang untuk apa? Apakah selalu harus Mbah Amin itu teriak-teriak mimpin demo gitu? Iya. Yang penting kan ya silent operation kan ya enggak masalah. Itu sudah itu. Jadi yang penting ya. Syekh Abdul Qadir nate bermimpi kepanggih Gusti Allah. Wah, informasi dari mana itu? Ya, saya kok belum pernah tahu. Barangkali tidak seperti itu. Barangkali hatif istilahnya. Hatif itu ya semacam mengalami suatu keadaan, mendapatkan ilham seolah-olah berdialog dengan Allah. Ingat, Nabi Musa saja nggak mampu bertemu Allah di mana Turi Saina itu toh, gitu. Nggih. Ampun, falam mata jalla rabbuhu itu kan. Kembali ke sini. Qala Allah Ta'ala, dawuh sinten Gusti Allah ing dawuh. Ini nanti pembicaraannya top ini nanti nggih. Kul ngucapa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ing kuntum lamun ana sira kabeh tuhibuna iku seneng sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Al ayatan nerusna sira ing ayat. Sababun nuzuliha, ada ayat kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ada ayat, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah. Sabab turunnya ayat ini adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma da'a iku dalam semangsane ngajak sinten Kanjeng Nabi Ka'ab bin al-Ashraf Ka'ab bin al-Ashraf. Ka'ab bin al-Ashraf adalah pendeta Yahudi yang khianat tidak menyampaikan jati diri Rasulullah yang sudah termaktub di dalam kitab Taurat. Jadi Ka'ab bin al-Ashraf itu pendeta, sudah tahu bahwa Nabi akhir zaman namanya Muhammad. Sifat-sifatnya begini tertulis di dalam kitab Taurat, tapi oleh Ka'ab bin al-Ashraf dikorupsi informasi ini. Sampai turun ayat alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut ila akhiril ayah. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitabi itu adalah ayat untuk siapa? Ka'ab bin al-Ashraf. Setelah itu beberapa ayat setelahnya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha.
Nah, memang ini benar juga ketika Rasulullah mengajak Ka'ab bin Al-Ashraf wa ashabahu lan konco-koncone Ka'ab bin Al-Ashraf ilal Islam, maring Islam. Suatu saat baginda Rasul mengajak Ka'ab bin Al-Ashraf dan umat-umatnya, pengikut-pengikutnya untuk masuk Islam. Qalu mongko padha ngucap sapa Ka'ab wa ashabuhu ing pengucap nahnu utawi kita fil manzalati ing dalem pangkat iku abnaullahi iku putra-putrane Gusti Allah. Lho kurang ajar niki wong iki. Nggih. Jadi Ka'ab bin Al-Ashraf dengan pengikut-pengikutnya ketika diajak masuk Islam oleh Rasulullah, mereka menjawabnya apa? Oh, kami ini putra-putra Allah kok. Ngoten ya. Wala nahnu lan yektine utawi kita asyaddu iku luwih banget hubban apane senenge lillahi maring Gusti Allah. Kami ini lebih mencintai Allah dari semua orang karena kami ini adalah putra-putra Allah. Begitu kata Ka'ab bin Al-Ashraf beserta pengikutnya. Nah, setelah seperti itu maka turunlah ayat faqalallahu ta'ala li nabiyyi maring nabine Gusti Allah ing dawuh kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kalian wahai Ka'ab Al-Ashraf dan pengikut-pengikut kalian memang benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah saya, kata Rasulullah. Ala dini ing atase ing agama ingsun, fa inni krana sak temene ingsun Rasulullah iku utusane Gusti Allah. Uaddi kang nyampeake ingsun risalatahu ing risalahe Allah ilaikum maring sira kabeh. Wa hujjatuhu lan hujjai Allah alaikum ing atase sira kabeh. Setelah itu yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yuhbib mongko bakal seneng kum ing sira kabeh Allahu sinten Allah wa yaghfir lan ngepura sinten Allah lakum marang sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa ira kabeh wallahu ghafurur rahim. Jadi itulah Ka'ab mengklaim mereka ini putra-putra Tuhan, sehingga mereka mengklaim pula paling cinta kepada Tuhan. Dibalas oleh Allah sendiri, kalau kalian memang cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Begitu. Kalau kalian mengikuti Rasulullah, maka Allah akan membalas cinta kalian dan mengampuni seluruh dosa kalian. Wa hubbul mu'minina utawi senenge wong mukmin lillahi marang Allah. Apa sih cinta seorang mukmin kepada Allah? Ittiba'uhum iku anute mukminin amrahu ing perintahe Allah wa itharu ta'atihi lan ngutamaake taat Allah wa btigha mardatihi lan numprih ridane Allah. Inilah ditegaskan oleh kitab ini bahwa apa toh sebenarnya cinta seorang mukmin kepada Allah. Cinta seorang mukmin kepada Allah ada 3. Pertama, ikut perintah Allah. Kedua, selalu mengutamakan taat kepada Allah. Dan yang ketiga, mencari ridho Allah. 3 hal ini tidak boleh kurang. Jadi kalau 3 hal ini kurang ya berarti cinta kita cinta palsu. Itu cinta mukminin seperti itu. Sedangkan wahubbullahi utawi remene Allah. Kalau cinta Allah lil mukminina kedue wong mukmin sanauhu iku nggunggunge Allah alaihi mengatasi mukminin wa thawabuhu lan ganjarane Allah lahum kedue mukminin wa afuhu lan pengapurane Allah anhum saking mukminin wa inamuhu lan kenikmatane Allah alaihi mengatasi mukminin birahmatihi kelawan kawelasane Gusti Allah wa ismatihi lan pangreksane Gusti Allah wa taufiqihi lan pitulungane Gusti Allah. Cinta Allah kepada seorang mukmin adalah ketika Allah memuji perbuatan yang dilakukan oleh mukminin 1.
Kemudian mengampuni mukminin tersebut. 2. Ketiga, kemudian memberikan nikmat berupa 3 hal. Nikmat yang benar, yang bukan semua nikmat sih benar. Nikmat yang paling utama itu 3 hal. Pertama, rahmat, ismat, dan taufik. Ya, nikmat yang baik itu ada 3. Rahmat, diberi rahmat oleh Allah. Kedua, ismah, dijaga supaya tidak banyak berbuat dosa. Nah, makanya begini loh, hei anak-anak muda, bapakmu itu kan suka ngelarang-larang ya. Itu karena kamu dijaga bapakmu untuk tidak berbuat kesalahan. Maka itu cinta bapakmu seperti itu. Cintanya bapakmu itu ya seperti itu kepada kamu. Sudah gak entuk Pak Ayu kuno. Lah ini loh. Jadi ketika Allah menjaga hambanya supaya tidak berbuat kesalahan, itulah cintanya Allah. Nah, diturunkan untuk kita. Orang tua ya, melarang anaknya berarti menjaga anaknya untuk berbuat supaya tidak berbuat kesalahan. Nah, itu ya cinta orang tua. Sadar taranang gue. Oke. Aja keluyuran. Nggih, Allah omah napa le, Pak? Ngopi ah. Jangan keluyuran kamu ya, di rumah saja. Tapi juga begini ya. Koreksi untuk orang tua, bagaimana menciptakan suasana rumah itu nyaman untuk anak. Pak ane pai apa padon terus karo mboke ya. Ana piring terbang, ana bal-balan gelas ya. Ya anake ancen ora Nah, iki lek kerasane ning gone prapatan, ngono ya. Nah, niku. Jadi harus ada timbal balik. Tapi yang jelas sebenarnya cinta Allah kepada hambanya diantaranya melalui Allah itu menjaga hambanya untuk tidak banyak berbuat kesalahan. Dan yang ketiga, nikmat yang baik, nikmat yang utama, diberi pertolongan untuk melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Ya, selama Allah memberikan pertolongan, alhamdulillah kita beribadah mudah, nggih. Gitu nggih. Nah, kita terus alhamdulillah selalu diberi kesehatan. Tidak hanya itu, hati kita digerakkan oleh Allah. Bukankah yang menggerakkan hati adalah Allah gitu? Ya muqallibal qulub, ya kan, yang menggerak-gerakkan hati itu hanya Allah. Nah, hati kita digerakkan oleh Allah untuk selalu semangat beribadah. Ini namanya semuanya taufik ya, pertolongan dari Allah. Qala al-Imam fi Ihya'ihi. Dawuh sinten Imam Ghazali fi Ihya'i dalam Ihya'i Imam Ghazali. Ing dawuh manidda'a arba'an. Manutahe sapane wong idda'a iku ngaku-ngaku sapa man arba'an ing perkara papat. Min ghairi arba'in saking tanpa papat kang liya, fa huwa mengko man kadzabun iku akeh goroe. Barang siapa yang mengaku-ngaku 4 hal tapi tidak melakukan 4 hal yang lain, maka dia adalah pembohong. Apa 4 hal itu? Manutai sapi man suwijine iku wong ida akan ngaku-ngaku sapa man hubbal jannati yang seneng swarga, tapi walam ya'malan orang ngamal sapa man bitaati kelawan taat, fahuwa mengko man kadzabun iku akeh goroi. Pertama, orang menyatakan mengaku-ngaku seneng masuk surga tapi tidak pernah taat, ya bohong berarti nggih. Itu yang pertama. Kedua, wa manidda. Wa anta sapane wong ida iku ngaku-ngaku sapa wong hubban nabi ing seneng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yuhibba lan ora seneng sapa man al ulama ing ulama, wal fuqara lan ing fuqara, fa huwa mongko utawi man iku padhae kadzab. Jadi termasuk apa? Wahabi ini ya pembohong. Wahabi kan selalu menyatakan kami ini ahli sunnah, kami ini yang selalu melaksanakan sunnah Rasul, mencegah bid'ah. Segala hal yang tidak dilakukan Rasul itu bid'ah. Kami hanya mau mengerjakan apa yang dipekerjakan oleh Rasulullah karena kami cinta Rasulullah. Iya, tapi kamu nggak pernah lihat, nggak pernah menghormati ulama. Nah, kan? Di antara tanda orang itu cintanya bohong kepada Rasulullah, mengaku-ngaku cinta Rasulullah tapi tidak
mencintai ulama. Iya. Sebab al ulama warasatul anbiya. Bagaimana mungkin kita berharap syafaat Rasulullah, kita sendiri mencaci maki keturunannya, paham? Nah ini ngeri ini. Lah keturunan itu ada dua, keturunan nasab berarti dzurriyyah para habaib, dan keturunan ilmu yaitu para ulama. Jangan lupa keturunan Rasul itu ada dua, keturunan nasab dan keturunan ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Maka kiai habaib harus sama-sama kita hormati. Lah apalagi habaib yang kiai, wah itu double. Habaib saja juga wajib kita hormati ya, apalagi habaib yang kiai, wah itu double kita harus hormati. Sebab habaib jelas ada garis keturunan, gennya itu gen Rasulullah. Di dalam darah Habib ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita tidak menghormati? Wajib kita hormati. Bahwa tidak setuju perilakunya tidak masalah. Tapi yang penting wajib kita hormati. Sebab terkadang mohon maaf, sekian kelompok muhibbin habaib juga berlebihan. Kamu cinta Habib enggak? Iya cinta. Ya harus ikut Habib ini. Ya enggak bisa dong. Enggak wajib mengikuti Habib, tapi tetap wajib menghormati. Ini harus saya tegaskan berulang-ulang nih, kita wajib menghormati Habib siapapun tanpa terkecuali, tapi kita tidak wajib ikut Habib A atau B atau C. Nah, lanjut. Termasuk juga orang katanya cinta Rasul tapi tidak mencintai fuqara, tidak mencintai kaum fakir miskin, itu juga cintanya palsu, pembohong. Cinta Rasul berarti cinta para fakir miskin. Wa man idda'a wa man tasabana idda'a iku ngaku-ngaku sapa man al khaufa ing wedi minan nari saking neraka, walam yatruk lan ora tinggal sapa man al ma'asiya ing pira-pira maksiat, fa wa mongko taiman iku kadzabun iku pira-pira wong iku kang akeh goroe. Barang siapa mengaku takut kepada neraka tapi tidak pernah meninggalkan maksiat, maka ketakutan yang palsu juga. Wa manidda, wah ini wa manidda sampeyan wong idda iku ngaku-ngaku sapa man hubballahi ing seneng Gusti Allah. Barang siapa mengaku cinta kepada Allah tapi wasyakalan sambat sapa man minal balwa saking bencana fa huwa kadzab. Terlalu banyak curhat, terlalu banyak mengeluh, tapi katanya cinta kepada Allah, maka itu juga palsu. Cintanya palsu, pembohong. Mulane aja kakean ngeluh nggih, aja kakean sambat. Karena sejatinya itu ada makna mempermalukan Allah. Mempermalukan Allah di hadapan selain Allah, apa ndak mengejek Allah itu? Oh, tekan kono medeni lho nggih. Kita ini mengeluh itu seolah-olah itu kita itu curhat kepada orang lain, nyurhatin tentang siapa? Tentang Allah. Saya dengan teman saya bilang ke teman saya, "Hei, Allah itu gimana sih kok aku dikasih begini?" Ya kan begitu. Itu namanya orang yang suka mengeluh, tidak menerimakan takdir Allah. Terus kemudian saya mengeluh kepada teman saya, berarti saya melaporkan Allah kepada teman saya. Loh ini kan luar biasa buruknya begitu loh. Luar biasa buruknya. Sama seperti kenapa dengki itu juga luar biasa buruknya. Karena dengki itu apa? Menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain hilang. Itu sama saja menyalahkan Allah yang telah memberi nikmat kepada orang tersebut. Allah ini gimana sih? Orang seperti itu kok dikasih nikmat, kok enggak aku? Oh, makna itu. Maka dengki itu dahsyat sekali, buruk sekali. Oh niki kudu ngegas niki jelas. Ya, polno pokoknya nggih. Dengki mengeluh itu dahsyat buruknya. Karena sampai itu tadi nggih. Makanya itu kan hadis yang harus selalu kita dengarkan.
Saestu nggih kula piyambak tesih usia, saya masih usia sekitar sanawi, 3 sanawi. Malam yardo biqodoi falyatlub robban siwai. Saya pertama kali dengar itu tuh ndredeg. Barang siapa tidak menerimakan kodok takdir Allah, maka carilah Tuhan selain Allah. Saya itu ndredeg sanalika, tapi ya suwe-suwe ya rapati ndredeg lah. Ya suwe-suwe kebal ini repot ini. Suwe-suwe kebal repot. La ilaha illallah ambiar temenan. Ajur jum ya. Nah nggih. Ya paling tidak itu ya. Dek ya. Man lam yardo biqodoi falyatlub rabban siwai. Barang siapa tidak menerimakan keputusan Allah, tidak menerimakan takdir Allah, maka carilah Tuhan selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Bon. Fahuwa kama qalat kaya oleh dawuh sapa Rabi'atu sapa Sayyidah Rabi'ah. Wonten sing ngarani niki bete Imam Syafi'i. Allahu alam, ora penting kakean takon ae nggih. Iki bete Imam Syafi'i apa bete Sayyidah Rabi'ah? Sing penting isine sae, ngoten nggih. Nah niki napa tapi kayaknya ada kesalahan cetak. Bukan badi'u tapi syani'u. Ini kan monon badi'at, syani'u. Kalau cek teng beberapa naskah dan beberapa diwan syair, kumpulan syair niku napa? Syani'u, bukan badi'u. Badi itu indah, syani itu jelek, kan jauh niku. Nggih, mohon. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadza la umri fil qiyasi syani'u. Lah ini pas. Ta'si maksiat sira al ilaha ing pangeran, al ilaha ing pangeran wa anta hale utawi sira tudhiru iku ngetingalake sira hubbahu ing seneng pangeran. Hadza utawi iki la umri yektine utawi umur ingsun iku sumpah ingsun. Nggih, khobar sing dibuang, khobare kosam. La umri yektine utawi umur ingsun iku sumpah ingsun fil qiyasi ing dalem ukurane syani iku banget eleke. Bahkan syani itu ada yang memaknai jijik, menjijikkan. Orang yang maksiat kepada Allah tapi selalu menampakkan cinta kepada Allah, itu menjijikkan orang tersebut. Wih, ngeri kan? Nggih. Selalu maksiat kepada Allah tapi selalu bilang bahwa dia cinta Allah, itu menjijikkan. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadza la umri fil qiyasi syani'u. Walau kana lamun ana hubbuka apa seneng ira sadikon iku jujur la ata'ta mongko yekti bakal taat sirahu ing ilah. Kalaupun toh kamu jujur di dalam cintamu kepada Allah, maka pasti kamu taat kepada innal muhibba sak temene wong kang seneng liman maring wong yuhibbu kang seneng sapa muhib mutiun iku taat. Wong kowe lagi karo pacarane dikon rono gelem rene gelem ya. Jare kok iso dikongkon pacare tuku bakso jam 3 bengi udan-udan ya gelem ya. Lho ki napa nggih? Nggih. Wes jangan masalah pacar, jangan masalah pacar ya. Iya, ibune bocah-bocah ngidam ya. Jam 3 bengi njaluk bakso ya muter tayu santuke deng ya. Kenging napa? Karena kita cinta, kan begitu? Iya kan? Kita itu terhadap orang yang kita cintai kan kita taat. Gitu oke? Kita selalu berusaha menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang kita cintai. Guplak leh wong lanang atau perbudak wong wedok ngoten. Ya anjen sampean ora tau seneng nek ngono. Berarti sampean ora tau seneng karo wong, sampean selama iki seneng karepe dhewe, seneng awake dhewe. Bojo ya terima bojo dienggo genep-genepan tok. Lho nggih niki, serius niki. Nggih. Nggih. Ternyata kita
selama ini cenderung mencintai diri sendiri. Meskipun kita punya istri, ternyata kita itu istri itu hanya sekedar sebagai aksesoris, variasi ya enggak, bukan pokok. Makanya saya suka pesen sama santri-santri putri itu, kamu kalau nyari suami, kok nyari bah? Yo kalau misalnya suruh milih gitu. Pilihlah suami yang belum begitu mapan. Karena kalau sudah mapan kamu akan dijadikan aksesoris saja. Yang setengah-setengah lagi saupomo nopo jenenge ya lagi buka toko rengke-rengke lah. Terima aja. Sebab nanti suamimu akan meraih kesuksesan bersama kamu dan kamu akan menjadi bagian dari hidupnya, bukan sekedar aksesoris. Cocok. Maksudku kalau mayokno santri-santri sing ora ndek kerjaan itu. Carilah suami yang tidak terlalu mapan. Kalau sudah mapan ya, orang yang sudah merasa cukup itu kan tidak mencintai apapun kecuali dirinya sendiri. Nah, ini lho repote. Nah, manusia itu kenapa cenderung mencintai dirinya sendiri? Biasanya dia sudah merasa berkecukupan. Dia kaya, tidak perlu Allah, bahkan naudzubillah min dzalik. Nah, makanya terhadap Allah pun dia ya tidak mencintai sebetulnya. Bon, duwe pengaran itu pantas-pantasan tok ngono lho. Orang-orang seperti itu naudzubillah min dzalik. Bon, wa alamatul mahabbati, utawi tandane mahabbah, tanda cinta itu apa? Muwafaqatul mahbubi, iku nyocoki wong kang den senengi, wajtina buhulan oleh ngedohi mahbub khilafahu ing nulayani mahbub. Tanda cinta adalah berusaha sesuai dengan yang dicintai dan berusaha untuk tidak berbeda dengan yang dicintai. Loh kan ngoten nggih? Ya, tanda cinta itu berusaha selalu cocok dengan yang dicintai dan selalu berusaha supaya tidak berbeda dengan yang dicintai. Kita cinta Allah, maka kita harus berusaha selalu cocok dengan perintah Allah dan tidak berbeda dari perintah Allah. Itu mestinya seperti itu. Bon. Hukia lah niki cerita aneh niki. Hukia den riwayatake apa anna jama'atan apa sak temene sekelompok manusa dakhalu iku padha sowan, dakhala ala sowan. Sapa jamaah ala Syibli ngatasi Imam Asy-Syibli rahimahullah. Suatu saat sekelompok orang sowan berkunjung silaturahim kepada Imam Syibli. Faqala mongko ngendika sinten Imam Syibli, man antum? Man iku sapa to antum utahi sira kabeh? Siapakah Anda kali semuanya? Jadi ada rombongan sowan kepada seorang kiai bernama Imam Syibli. Imam Syibli bertanya, siapakah kalian? Qalu, podo matur sapa jamaah ing pematur, nahnu ahibbauka. Waduh, utawi kita ahibbauka iku wong pira-pira wong kang remen panjenengan. Wah, kita ini fans Anda ngono ya. Kita ini pecinta Anda. Kita ini muhibbin Anda. Mbon. Fa aqbala mongko madhep sapa Imam Syibli. Summa roma mongko kari-kari mbalang sapa Imam Syibli hum ing jamaah bil hijarati kelawan watu. Faharabu mongko padha mlayu sapa jamaah minhu saking Imam Syibli. Siapakah Anda semua ini? Kami adalah pecinta Anda, kami ini pengikut Anda. Tiba-tiba langsung Imam Syibli melempari tamunya dengan batu. Ya lari semua toh. Tamunya pada lari. Faqala mongko ngendika sapa Imam Syibli, lima tahrabun? Karena apa to mlayu sira kabeh mini saking ingsun? Lau kuntum lamun ana sira kabeh ahibbai iku pira-pira wong kang seneng ingsun, lama farartum mongko ora bakal mlayu sira kabeh min balai saking ujian ingsun. Luar biasa ini. Jadi tamu ditanya, siapakah Anda? Kami ini pecinta Anda wahai kiai. Ulang buandengi batu. Lari kan dilempari batu. Ini tuan rumah apaan ini malah melempari tamunya dengan batu. Lari terus. Lu kenapa kalian lari? Katanya kalian adalah orang yang mencintai saya. Orang yang mencintai itu mestinya harus sabar dengan segala penderitaan. Nah kan begitu. Ya kan?
Nggih, ketika ini pandemi setahun luweh pirang dina niki. Setahun pirang dina niki pandemi. Ya ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi seperti itu ya. Orang yang mencintai itu harus siap pengorbanan, harus siap dengan ya. Makanya berat sekali. Ya. Berat sekali menjadi kekasih Allah itu. Semakin tinggi derajat seseorang dari Allah, ya semakin tinggi pula ujian atau cobaan. Nggih. Asyaddun nasi balaan al-anbiya summal auliya summal amsal fal amsal. Yang paling banyak menerima bencana dari Allah itu para nabi, kemudian para wali, kemudian menurun. Sejauh mana ujian hidup yang kita terima, sejauh itu pula posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan mengeluh kalau mendapat bencana. Semakin besar bencana itu, insya Allah semakin tinggi derajat cinta Allah kepada hambanya. Ampun. Kok summa qala mongko kari-kari ngendika sapa Asyibli rahimahullah ing pengendikan ahlul mahabbati utawi ahline seneng syarabu iku padha ngunjuk sapa ahlul mahabbah bikaksil widadi kelawan gelas apa widad nggih asih cinta fadaqat mongko rupek alaihim ing atase ahlul mahabbah al ardu apa bumi wal biladu lan pira-pira negara wa arafulan padha kenal sapa ahlul mahabbah Allah ing Allah haqqa ma'rifati kelawan bener-benere kenal Allah wa tahulan padha kesasar sapa ahlul mahabbah fi azamatihi ing dalem kaagungane Gusti Allah wa tahayyarulan padha bingung wa sapa ahlul mahabbah fi qudrati ing dalem kudrati Allah wa syarabulan padha ngombe sapa ahlul mahabbah bikaksi hubbihi kelawan gelas seneng Allah, gelas kang isine kecintaan kepada Allah wa gharikulan padha kerem sapa ahlul mahabbah fi bahri unsihi ing dalem segara pepareke Allah wa taladzadzulan podo enak-enakan sapa ahlul mahabbah bimunajati kelawan sowan Gusti Allah. Masya Allah, ini kalimat-kalimat abot ini, kalimat-kalimat berat. Orang yang benar-benar mencintai Allah itu mestinya dia sudah pernah merasakan gelas cinta dari Allah. Kemudian dia teguh itu ketika dia meminum yang berisi cinta dari Allah, maka bumi ini terasa sempit. Bumi ini terasa sempit. Terus artinya tidak perlu lagi, tidak merasa perlu dengan bumi. Yus tidak. Masya Allah. Saya beberapa hari yang lalu diceritai oleh seorang kiai. Tapi saya minta ijazahnya nggak dikasih. Ada ijazah wirid untuk sekedar bagaimana secara singkat merasakan enaknya memutar tasbih. Meskipun sekejap, semenit, 2 menit, atau bahkan mungkin sedetik, 2 detik. Itu ada ijazahnya. Beliau bercerita pada saya, ketika saya mulai melaksanakan wirid itu, memang benar. Masya Allah. Pokoknya segala yang saya lihat dari dunia itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Saya di situ merasakan keindahan yang tidak pernah saya rasakan. Kiai, saya minta dong. Oh, belum pangkat kamu. Jadi sudah masuk satu alam yang ya memang begitu. Saya saja nggak berani lama-lama di situ karena terlalu indahnya. Oh, terlalu indahnya. Ya jangan ditanyakan seperti apa, terlalu indah kok. Terlalu indah, susah diceritakan.
Semakin tidak jelas, semakin abstrak suatu rasa cinta kan semakin tinggi nggih. Nggih Mas Agus nggih. Kate ngoten lah nggih. Dalem nggih wong kula mau dereng tok. Jadi seperti itu. Orang-orang yang seperti ini, makanya itu menjadi taladzuz fil munajat. Setiap kali sowan, setiap kali munajat, setiap kali wirid itu merasa indah. Nah, niku. Nah, pertanyaannya. Apakah kita selama ini sudah pernah merasakan indahnya memutar tasbih? Sudah pernah merasakan indahnya menggelar sejadah? Sudah merasakan enaknya, asiknya, nyamannya menghadap kiblat? Sudah atau belum? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau belum, mengapa? Nah, niku kan. Kalau belum merasakan, mengapa? Mulane summa ansada, mongko kari-kari nembungake syair sinten Imam Asy-Syibli ing syair Dzikrul mahabbati ya maulaya askaroni. Wa hal ra'aita muhibban ghaira sakroni. Niki mestine ghaira sakrona tapi li darurati syair ghaira sakroni. Dzikrul mahabbati utawi eling seneng ya maulai duh pangeran kula askaroni iku ndadekake mendem apa dzikrul mahabbah ni ing kula. Wahal ra'aita lan ana ta weruh sira muhibban ing wong kang seneng ghaira sakroni kang ora mabuk. Nggih. Apakah ada pecinta yang tidak mabuk? Kalau belum mabuk ya belum pecinta. Ngoten ya. Mangke ning ngene wah iki jek suwe insyaallah. Aduh. Malam Rebo depan libur. Mumpung ingat malam Rebo depan libur, tapi Ahadnya nggak libur insyaallah. Nggih. Ya malam Rebo yang akan datang libur. Wah padahal asik ini topiknya asik. Jadi menggambarkan bagaimana Zulaikha cinta kepada Nabi Yusuf. Segala hal dinamai Nabi Yusuf. Megang mik, ini Yusuf gitu. Megang tembok Yusuf kan, semuanya dinamain Yusuf. Ya karena sudah gila, sudah mabuk cintanya. Itu gambaran seperti itu. Pun rominggu meneh insyaallah. Nggih, luar biasa itulah cinta. Cinta kalau tidak sampai membuat mabuk ya belum cinta. Udah dangun nang ya, HP mbok tulisi jenenge pacarem ya. Ya akun-akun yang jenenge pacar ya. Ya mabuk, wong jeneng wis jelas-jelas apik lanang, jeneng lanang Joko mbok tulis Siti. Ya. Ndak ngoten nggih. Nggih niku wong seneng ya mabuk ngono iku. Wallah niki wa yuqalu mun wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.